Yogyakarta bersama dengan Estungkara Riset dan juga Duas Co. Pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas mengenai SLF, yaitu sertifikat layak fungsi dalam dalam rangka kegawat daruratan. Pembicara pada hari ini ada dua, yaitu yang pertama adalah Saudara Tarmizi Taher Luhuyanan, dan nanti pembicara kedua adalah Bapak Muhammad Zaki Mubarok sebagai ahli di bidang hukum tata ruang, khususnya tentang legalitas SLF ini. Baik, yang pertama, pembicara pertama akan disampaikan oleh Saudara Tarmizi Taher Luhuyanan, tapi sebelumnya saya bacakan dahulu CV beliau, yaitu yang bernama lengkap Tarmizi Taher Luhuyanan, Sarjana Teknik, lahir di Maluku Tenggara tanggal 13 Mei 1994, riwayat pendidikan SD sampai SMA di Kota Tual, lalu S1 di jurusan Teknik Sipil FTSP Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Beliau ini sudah berpengalaman dalam bidang SLF, pembuatan kajian di beberapa bangunan, di beberapa kota juga, termasuk banyaknya Sleman, Kota Jogja, dan juga Surabaya, dan di kota-kota lainnya. Begitu aja mungkin dari saya untuk pengantarnya. Nanti diberikan waktu kepada Saudara Tarmizi Taher untuk memberikan penjelasan materinya. Kepada Saudara Taher dipersilahkan. Oke, terima kasih. Saya langsung memulai saja. Yang pertama-tama adalah penjelasan tentang kelayakan bangunan dalam perspektif kegawat daruratan. Oke, saya memulainya dengan studi kasus, di mana kita baru tahu tidak lama selama setahun ini, ada kasus bahwasannya ada kejadian ambruknya lantai mezanin gedung Bursa Efek Indonesia di Tower 2 Senen. Nah, kejadian ini cukup menggemparkan di ranah nasional, pemberitaannya sangat luas, di mana bangunan mezanin ini memakan korban sangat banyak. Setelah itu, dipertanyakan apakah bangunan-bangunan di Indonesia ini sudah terverifikasi semua atau belum terkait mengenai kekuatan bangunannya. Nah, dari permasalahan studi kasus yang terjadi di Jakarta ini, maka beberapa pemerintahan, khususnya pemerintahan DIY, itu mengeluarkan kebijakan terkait mengenai audit rutin bangunan. Nah, padahal kejadian itu kan baru terjadi sekitar setahun lebih yang lalu, pada 2017-18. Sedangkan peraturan untuk pengauditan bangunan itu sudah ada sejak tahun 2007. Nah, manfaat daripada pengauditan bangunan ini yaitu dia untuk kita mengetahui bahwasanya pemeriksaan berkala untuk memastikan kelayakan atau keandalan bangunan suatu gedung, sehingga tidak membahayakan bagi penghuni bangunan itu. Itu pun statement yang diberikan oleh beberapa pejabat tinggi negara untuk pengauditan bangunan. Dalam pengauditan bangunan ini, sebenarnya sudah ada peraturan seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya ada Permen PU nomor 5 tahun 2007. Di situ telah menjelaskan tentang pengauditan bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Pengauditan bangunan ini itu sudah tertera di mana poin-poin mengenai cakup sebagian besar materi-materi dalam arsitektural, struktural, mekanikal, elektrikal maupun lingkungan. Oke, untuk lebih mendalam saya akan jelaskan satu persatu poin ini. Yang pertama, pada bangunan yang akan diaudit, sebelum kita mengaudit dengan sistematika 4 poin ini yang telah disusun dalam peraturan Permen PU 2007,
Ini dia memiliki dasar adalah ini kan namanya mengevaluasi bangunan. Mengevaluasi bangunan membutuhkan data sebelumnya. Nah, data sebelumnya yang dipakai oleh pengaudit bangunan adalah yang pertama data perencanaan bangunan. Di situ perizinan sebelumnya seperti AMDAL atau UKL-UPL. Berikutnya adalah IMB atau as-built drawing. Nah, ini adalah 2 poin besar dari perizinan sebelumnya sebelum masuk ke pengauditan bangunan atau yang biasa disebut dengan SLF ini. Oke, sampai paham di situ baru kita masuk ke 4 poin ini. Dari perizinan-perizinan sebelumnya akan dibagi dalam 4 poin. 4 poin: keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Selanjutnya, dari sisi keselamatan, ini kita kita menunjang bahwasanya di mana ketika ada orang di dalam bangunan itu, dia harus selamat. Dalam bidang apa saja keselamatannya di sini dipertimbangkan? Ada bidang struktur, mekanikal, dan elektrikal. Di mana poin-poin di dalam struktural, mekanikal, elektrikal ini mencakup kemampuan struktur bangunan untuk menahan beban muatan. Jadi beban orang di dalam ini kuat atau tidak. Seperti contohnya mezanin di gedung sebelumnya itu. Jadi apakah mezanin ini cukup dengan jumlah orang 10, 20, itu diperhitungkan atau dievaluasi berdasarkan perencanaan sebelumnya. Yang kedua, proteksi kebakaran. Beberapa sebulan terakhir ini ada kebakaran suatu bangunan di Jakarta juga. Nah, itu juga diproteksikan. Apakah betul memproyeksikan apakah kelayakan untuk kebakaran ini sudah mumpuni atau belum sesuai perundang-undangan. Yang ketiga, proteksi penangkal petir. Ini yang beberapa kali terjadi di Indonesia. Setelah itu, sistem kelistrikan. Nah, sistem kelistrikan ini sangat fatal juga karena beberapa bangunan terbakar alasannya bukan karena kelalaian manusia tapi arus pendek. Nah, arus pendek di sini itu akan dijelaskan pada sistem kelistrikan ini. Seperti apa arus-arus pada saat bangunan itu, apakah sudah terjamin tingkat isolasi arusnya atau tidak. Itu dalam segi keselamatan dibahas semuanya di situ. Selanjutnya, ini segi keselamatan hanya memuat tentang 3 poin besar itu. Yang pertama struktural, mekanikal, dan elektrikal. Kita lanjut pada poin selanjutnya dari evaluasi bangunan atau sertifikasi layak fungsi SLF ini, yaitu kesehatan. Pada poin kesehatan, kita akan mendapatkan 3, yaitu arsitektural, elektrikal, dan lingkungan. Di sini, di mana 3 poin ini mencakup, yaitu penghawaan, pencahayaan, apakah cukup pencahayaan di ruangan ini terhadap orang di dalam, kenyamanan orang di dalam. Setelah itu, sanitasi dan plumbing, terkait mengenai pemipaan air kotor, air bersih, dan sebagainya. Dan bahan bangunan. Bahan bangunan contohnya, saya ambil sampel contoh adalah pada perundang-undangan kita sudah dilarang untuk menggunakan asbes. Nah, beberapa yang temuan saya di lapangan, bahwasanya ada masih beberapa rumah sakit, Mbak, yang masih menggunakan bahan asbes. Ini kan sangat berbahaya bagi kesehatan. Itu juga dipertimbangkan pada bahan bangunan ini. Nah, dari kesehatan ini, kita melihat apakah ketika orang berlama-lama di bangunan itu sehat atau tidak. Contohnya penghawaan. Kita orang pergi ke mall, itu bisa berjam-jam. Bahkan dari pagi sampai sore baru pulang bisa. Dia di dalam mall itu, dalam ruang tertutup, di mana penggunaan penghawaannya atau pengudaraannya itu hanya menggunakan AC. Nah, itu kita akan melihat, kita akan menghitung, dan kita akan mengevaluasi, menguji apakah penghawaan ini cukup untuk dengan jumlah orang sebanyak di dalam mall, apakah sehat atau tidak. Berapa lama tingkat orang baik di dalam mall itu, seberapa lama sih mereka bisa bertahan seperti itu. Apabila tiba-tiba listrik mati, seperti apa dia mengcover dari segi kesehatan. Itu contoh simpel dari poin kesehatan. Selanjutnya, kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu kenyamanan. Dari SLF ini juga mempertimbangkan poin kenyamanan. Kenyamanan ini kenyamanan orang atau kenyamanan publik terhadap bangunan yang dia gunakan. Dari segi kenyamanan ini, ada 2 poin besar, yaitu dari segi arsitektural dan lingkungan. Dari segi arsitektural, itu dan lingkungan ini memiliki poin-poin ada 4. Yang pertama itu kenyamanan ruang gerak antar ruangan, di mana hubungan orang bergerak dari satu ruangan ke ruangan yang lain itu tidak menyulitkan. Habis itu tingkat
kenyamanan kondisi udara dalam ruang. Apakah orang di dalam ruangan dengan jumlah 1 orang suhunya itu panas atau dingin, atau dengan jumlah yang banyak suhunya panas atau dingin, itu diperhitungkan. Tapi itu kenyamanan pandangan. Kenyamanan pandangan di sini diperhitungkan juga, dan kenyamanan tingkat kebisingan dan getaran. Ini juga diperhitungkan. Terkadang kita pada saat di contohnya hotel atau mall yang memiliki parkir tidak di basement namun di atas bangunan, itu berpengaruh tingkat getaran dan kebisingan, di mana orang yang di dalam pun itu merasa terganggu. Apalagi contohnya seperti hotel, yang orang menginap lama di situ, beristirahat di situ. Rumah sakit, yang orang beristirahat di situ, itu tingkat kebisingan dan kenyamanan sangat diperhitungkan. Seperti itu. Jadi ini di sisi kenyamanan ini, itu menjelaskan tentang itu. Setelah itu, dari sisi kenyamanan, poin 4 atau poin terakhir daripada poin SLF, pentingnya SLF ini, yaitu kemudahan. Di sini poin arsitek yang ditekankan, di mana kemudahan ini kemudahan orang, kemudahan kendaraan, itu semua diperhitungkan. Dari ada poin arsiteknya ada 2, yaitu persyaratan kemudahan dari di dalam ruang. Maksudnya kita dari luar itu semuanya diperhitungkan. Setelah itu sarana dan prasarana bangunan, di mana sarana penunjang publik di dalamnya, seperti contohnya difabel, itu diperhitungkan di situ. Apa sarana prasarana yang lain yang menunjang orang di dalam bangunan tersebut. Itu 4 poin besar dalam hal teknis yang kita bahas. Jadi bungkusannya kita tetap seperti mengevaluasi bangunan pada umumnya, bahwasanya ada poin arsitektural kita perhitungkan, struktural kita perhitungkan, mekanikal kita perhitungkan, elektrikal kita perhitungkan, dan yang kelima adalah lingkungan. Namun dari 5 poin besar dari pengauditan bangunan itu dibagi, dipermudah dengan cara kita ketika membahas arsitektural saja, orang awam tidak paham arsitektural ini apa sebenarnya pembahasan. Maka dalam perundang-undangan PUPR ini dia memudahkan dengan kita membahasan pokok keselamatan. Keselamatan itu akan memuat poin-poin apa saja. Nah, dari 4 poin ini baru kita nilai. Jadi secara keseluruhan kita tidak menilai dalam struktur nilainya berapa, arsitektural nilai berapa, mekanikal, elektrikal, dan lingkungan itu nilainya berapa, itu tidak. Tapi pada saat di Permen PU 2007 ini maupun updatean Permen PU terbaru yaitu 2018, itu adalah menilai tentang 4 poin ini. Keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kesehatan. Ini 4 poin besar ini akan dinilai. Persentase terbesarnya adalah keselamatan. Keselamatan tetap diutamakan. Jadi poin keselamatan ini, apabila poin-poin yang lain ini nilainya bagus, namun poin keselamatan ini nilainya tidak layak, maka gugurlah semua 4 poin sebelumnya. Karena yang paling diutamakan adalah keselamatan. Setelah itu baru poin-poin 4 yang lain. Itu terkait mengenai dari segi teknis kita melihat bangunan. Nanti kita membahas banyak sekali studi kasus yang akan kita bahas ketika kita mendapatkan. Ada studi kasus yang kita mendapatkan bahwasanya bangunan ini umurnya sudah 50 tahun, sedangkan umur perencanaannya itu 30 tahun, itu ada studi kasus seperti itu. Kasus seperti itu pernah ada, dan kita mengevaluasi apakah bangunan ini umur rencananya 30, sedangkan usia bangunan sudah 50, kita harus rubuhkan. Itu banyak terjadi di seperti Jogja dan Solo dan Semarang, itu kan bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan peninggalan Belanda, 2 lantai, 3 lantai, itu sangat umur rencana dan umur bangunan sudah sangat jauh. Nah, ini seperti apa kita mengevaluasinya? Kita mengevaluasi dari 4 sisi ini. Yang paling kita evaluasi paling penting yaitu keselamatan dari segi struktur, mekanikal, elektrikal. 3 poin penting itu yang kita harus evaluasi. Setelah itu baru poin-poin yang lain mengikuti. Nah, itu studi kasus yang pada saat bangunan lama. Itu kita kembalikan lagi. Namun ketika kita menyatakan bahwasanya dalam segi kajian, dalam segi teknis, kita menyatakan bangunan ini layak nih. Namun ada catatan sangat banyak. Itu kami kembalikan kepada pemberi kebijakan. Seperti apa kebijakannya? Atau kita saya pernah mendapatkan kasus juga, bangunan baru dibangun tidak lebih dari 10 tahun, baru 5 tahun ke atas. Itu ada kasusnya bahwasanya bangunan ini rupanya tidak kuat, beban yang ditambahkan terlalu besar. Jadi mereka merubah fungsi ruangan di atas. Itu sangat berbahaya bagi keselamatan orang dalam bangunan.
Nah, pada saat studi kasus itu, kami kembalikan lagi penilaiannya kepada, kami menyatakan bahwasanya bangunan ini tidak layak contohnya. Kita kembalikan kepada dinas terkait, kebijakannya seperti apa, apakah diberhentikankah bangunan itu atau dibongkar atau seperti apa, kami kembalikan. Tapi kami mengusulkan sebaiknya jangka pendeknya seperti ini, jangka menengahnya seperti ini, jangka panjangnya seperti ini. Ini beberapa kasus yang pernah terjadi di beberapa bangunan-bangunan yang terjadi di daerah Jawa khususnya. Selanjutnya, proses setelah kajian. Tadi kan kita membahas tentang kajian, dalam hal ini kita mengkaji tentang teknis-teknis bangunan. Setelah kita menjadi tentang teknis bangunan, kita mulai proses setelah kajian, masih ada proses setelah kajian. Di mana yang pertama adalah pengumpulan dokumen, ini proses pengawalannya. Yang kedua pengkajian seperti yang saya jelaskan tadi, 4 poin yang kita kaji dalam bentuk kajian, yang kita printkan dan kita memberikan kepada dinas terkait. Biasanya kalau saya contohkan seperti dinas di Sleman contohnya, maka kita akan berurusan dengan dinas PU contohnya. Nah, ketika kita berurusan dengan dinas di Sleman, mereka akan tinjauan lapangan, mereka akan memverifikasikan apakah kajian daripada tim teknis yang dipercayakan ini, apakah betul sesuai dengan lapangan atau tidak. Maka ada tinjauan dinas terkait. Setelah tinjauan dinas terkait, setelah itu akan keluar rekomendasi. Dalam artian bahwasanya mereka merekomendasikan kondisi di lapangan ini butuh tambahan ini. Tambahan ini, tambahan ini. Nah, itu akan menjawabkan dari isi kajian maupun hasil tinjauan. Setelah itu baru keluar izin SLF. Namun di kota-kota lain berbeda. Ada seperti contohnya kita di kota Semarang. Di kota Semarang itu berbeda lagi. Jadi kita sidang dulu, mempertanggungjawabkan hasil kajian dulu. Setelah itu baru kita tinjauan lapangan. Jadi kita mempresentasikan pada saat di sidang, kita pertanyakan, mereka menanyakan, setelah itu kita tinjauan lapangan, kita menjelaskan ulang lagi tentang apa hasil dari sidang itu. Seperti itu. Itu pada saat kondisi normal. Namun dengan kondisi sekarang, pada saat masa pandemi seperti ini, masa COVID seperti ini, ada pergeseran dari proses kajian tersebut. Di mana proses pertama, kedua itu tidak bergeser, di mana pengumpulan dokumen maupun pengerjaan kajiannya tidak bergeser. Namun, yang bergeser adalah tinjauan dinas dan sidang. Itu yang bergeser. Beberapa kejadian saya contohkan seperti Semarang dan Jogja lagi, seperti yang tadi saya contohkan, di mana dinas di Sleman contohnya, itu lebih memilih mendokumentasikan dulu untuk pengganti tinjauan. Jadi kita mendokumentasikan hasil-hasil daripada kajian kita yang mereka pertanyakan. Setelah itu baru kita kirim ke mereka dan kita lengkapi dokumennya. Ada satu kasus lagi pada dinas di Semarang. Dinas di Semarang, yaitu mereka lebih memilih, yang pertama, kita tinjauan lapangan diganti dengan dokumentasi dulu, dan video. Jadi dokumentasi kita selesai, setelah itu, untuk sidangnya, digantinya dengan video. Jadi kita memvideokan sesuai penjelasan yang telah kita sidangkan. Itu yang bergeser pada saat pandemi ini. Nah, itu mungkin penjelasan saya terkait mengenai kegawat daruratan atau biasa disebut dengan sertifikasi layak fungsi pada bangunan. Setelah itu, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Taher atas penyampaian materinya. Mungkin bisa ditambahkan. Tadi kan sudah disampaikan bahwasanya SLF ini terkait juga dengan penilaian dari 4 aspek. Kita sebut 4K gitu ya. 4K tadi keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan juga kemudahan. Serta masing-masing 4 aspek tersebut ada aspek turunannya, yaitu dari bidang arsitektural, bidang struktural, bidang mechanical electrical, dan juga bidang lingkungan. Nah, yang biasanya paling menjadi permasalahan kalau di praktik itu apa tuh Pak? Maksudnya yang menjadi permasalahan bangunan yang urgent, yang sering ditemui.
Halo Pak Tahir. Oke, saya akan menjelaskan permasalahan bangunan yang sering ditemui. Jadi yang pertama, permasalahan yang paling umum kita bahas dari apa namanya langkah-langkah proses kajian dulu ya. Jadi permasalahan yang paling ditemui yang pertama adalah pada dokumennya. Jadi dokumen atau perizinan sebelumnya kita kan SLF ini mengevaluasi bangunan. Namanya kita mengevaluasi, poin pertama dari kita mengevaluasi perencanaan dari bangunan tersebut. Perencanaannya itu biasanya dalam beberapa izin yang seperti yang saya sebutkan. Yang pertama itu AMDAL atau UKL-UPL. Yang kedua adalah IMB dan As-Built Drawing. Dua poin ini adalah poin penting. Jadi yang saya temuin paling banyak kejadiannya itu dari dua dokumen penting ini. Itu yang belum ada pada bangunan. Itu beberapa kasus untuk dokumen. Sedangkan ini dokumen yang penting. Yang kedua, itu masalah dokumen yang paling penting dulu. Yang kedua adalah terkait mengenai kasus di lapangan, yaitu ketika kita meninjau lapangan untuk mengkonfirmasi data yang ada diberikan, beberapa pemilik bangunan tidak memahami betul tentang bangunan itu sendiri. Itu yang menjadi kesusahan-kesusahan kami di lapangan. Namun itu kita bisa bisa dibantu dengan cara kita harus mengevaluasi lebih detail, kita harus memeriksa, menguji dan sebagainya. Yang ketiga adalah poin paling riskan adalah ketika bangunan-bangunan itu dalam kondisi tidak prima. Dalam artian ketika pembangunan dia cacat atau tidak sesuai dengan perencanaan. Contoh, dia membangun bangunan 3 lantai, namun pada pelaksanaannya bangunannya adalah bangunan 4 sampai 5 lantai. Seperti itu. Itu yang beberapa kejadian-kejadian yang mempersulit dalam sisi evaluasi. Seperti itu, yang perbedaan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Ini hampir semua bangunan yang kami evaluasi, kasus paling besar yaitu perbedaan perencanaan dengan pelaksanaan. Itu yang paling besar, paling berat. Oke, terima kasih Pak Tahir. Sekali lagi kita mintakan kepada para peserta untuk tolong di-mute dulu dalam penyampaian materi. Mic-nya tolong di-mute sehingga tidak ada suara lain yang mengganggu peserta lain dalam mendengarkan materi. Gitu, terus nanti kita akan beranjak ke pemateri kedua, yaitu Bapak Muhammad Zaki Mubarok. Tapi sebelumnya saya sampaikan pada para peserta, silahkan untuk meninggalkan pesan di chat untuk nanti siapa yang akan bertanya. Nanti setelah penyampaian materi kedua akan kita buka sesi tanya jawab. Jadi yang berniat untuk bertanya bisa mungkin disampaikan dulu lewat chat, terus nanti bisa kita sampaikan siapa yang akan bertanya. Begitu. Selanjutnya materi kedua akan kita beralih. Kalau tadi materi pertama berdasarkan dari awal tekniknya, dari bagaimana sertifikat layak fungsi itu dibuat, kajiannya seperti apa. Lantas yang kedua ini nggak kalah penting juga, yaitu tentang aspek legalnya, tentang aspek hukum dari sertifikat layak fungsi, khususnya di pada masa pandemi COVID-19 ini. Materi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zaki Mubarok. Saya sampaikan kurikulum vitae beliau, lahir di mana tanggal 15 Februari 1987, alamat di Condong Catur, Yogyakarta, Sleman. Beliau S3 di Fakultas Hukum UNS Sandwich Lake Utrecht University Belanda, S2 FHUGM, S1 FHUII. Aktivitas dan pengalaman organisasi beliau, tenaga ahli pada Sekretariat Daerah, bidang P3ADK Kota Yogyakarta, tenaga ahli pada bidang pekerjaan umum, tenaga ahli pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan juga tim ahli di beberapa kota lainnya, dan juga sebagai anggota dari Paradi di Sleman, sebagai anggota
pengurus dari Ranting Muhammadiyah Condong Catur, dan juga pengalaman organisasi lain-lainnya. Maka dari itu, kita sampaikan kepada Pak Zaki, waktu dan tempat dipersilahkan untuk penyampaian materi. Monggo Pak Zaki, itunya belum di-unmute. Oke, sorry, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf, tadi saya agak ada kendala, harus saya yang pertama tadi, supaya masuknya enak. Ya, jadi saya akan bicara soal aspek legal dari sertifikat layak fungsi. Ya. Sertifikat layak fungsi itu sendiri merupakan klausul yang ada di dalam Undang-Undang Pembangunan Gedung. Ya, pendefinisiannya sih secara letterless, secara tertulis di dalam undang-undang itu adalah sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, ya, kecuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah pusat untuk menyatakan kelayaan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya. Jadi secara hukum, setiap bangunan yang ada di seluruh wilayah negara Republik Indonesia ini sebelum dioperasionalkan itu wajib memiliki SLF. Ya, itu pendefinisian menurut undang-undang. Ya, SLF sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002. Jadi beberapa orang menganggap SLF ini sebagai aturan baru atau hal baru dalam dunia perizinan, dalam dunia bangunan gedung. Padahal sesungguhnya SLF ini sudah ada sejak 2002. Namun secara efektif, ya SLF ini baru mulai dilaksanakan di beberapa kota besar Indonesia itu sejak 2010-an. Dengan nama yang berbeda-beda. Ada izin pemanfaatan bangunan gedung untuk DKI Jakarta, ada izin layak huni untuk daerah Jawa Timur Raya. Ya. Nah, untuk Jogja sendiri, DIY baru sekitaran tahun 2013-2014 baru mulai digalakkan. Nah, belakangan SLF menjadi hal seksi di mana proses perizinan selalu mensyaratkan SLF. Di mana kalau kita tahu tidak bisa melanjutkan tahap perizinan selanjutnya sebelum ada SLF. Ya, jadi itulah latar belakang kenapa SLF kemudian menjadi barang seksi belakangan ini, ya, karena perizinan lanjutan tidak dapat dilaksanakan karena harus ada sertifikasi dulu kelayakan fungsi bangunan. Nah, inilah yang kemudian membuat orang bingung. Tuh, SLF ini baru ya, padahal sudah lama sekali ada dan bukan barang baru. Ya. Nah, kenapa sih bangunan apa saja sih yang harus di SLF-kan? Kalau menurut Undang-Undang Bangunan Gedung dan PP nomor 36 tahun 2005, bangunan yang harus di SLF-kan itu adalah terdiri dari 4 jenis tipe bangunan, yaitu bangunan gedung sederhana 1 lantai. Jadi rumah-rumah kita yang kita tinggali itu secara yuridis formal, secara aturan, itu wajib di SLF-kan kalau bicara aturan aturan secara kontekstual. Ya. Sebenarnya semua harus di SLF-kan. Ya. Selain itu ada bangunan gedung sederhana 2 lantai. Nah, ini bicara soal ruko. Ruko itu harus ada layak fungsinya. Kalau dia belum layak fungsi, maka belum boleh dioperasionalkan. Sekali lagi, ini berdasarkan peraturan perundang-undangan. Karena di Indonesia ini, apa yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan belum tentu senyatanya ada dalam praktek penegakan hukumnya. Yang ketiga adalah bangunan gedung tidak sederhana dan khusus hingga 5 lantai. Ya, ini yang juga harus di SLF-kan. Yang keempat, yang terakhir, ya, bangunan gedung tidak sederhana dan khusus lebih dari 5 lantai. Ya, ini adalah bangunan-bangunan yang wajib memiliki SLF atau sertifikat layak fungsi. Kalau dari aspek hukum, saya lebih suka bilang adalah audit bangunan. Jadi tidak hanya akuntansi saja yang bicara soal audit akuntansi, tapi bangunan juga harus diaudit, baik aspek teknis maupun aspek legal. Ya, dari aspek hukum ada yang tetap harus diaudit dari satu bangunan itu. Maka selain keempat jenis bangunan itu tadi, ya, kompleksitas dan usia bangunan menjadi dasar dalam menentukan syarat dan proses pemeriksaan kelayakan bangunan. Seperti sudah disampaikan oleh pembicara pertama tadi,
bahwa usia bangunan juga merupakan penilaian tersendiri terhadap kelayakan bangunan itu, baik secara teknis maupun secara legal. Lalu siapa sih yang bisa melaksanakan atau memeriksa kajian SLF? Ya, siapa saja yang bisa melakukan kajian SLF? Itu adalah penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi. Yang kedua, penyedia jasa pengkaji teknis. Yang ketiga adalah tim teknis dari perangkat daerah. Ya. Ini tidak serta-merta sebagaimana yang tertulis. Ya. Karena penyedia jasa tidak bisa memeriksa bangunan-bangunan yang nomor 1 ini, penyedia jasa pengawas konstruksi atau manajemen konstruksi, ini tidak bisa melakukan SLF terhadap bangunan yang tidak dia awasi. Ya, tidak bisa melakukan pengkajian SLF pada bangunan yang tidak diawasi dan di bawah 5 lantai. Jadi pelaku atau pengkaji yang nomor 1 ini hanya boleh melakukan kajian SLF pada bangunan yang dia awasi dan di bawah 5 lantai. Kalau sudah di atas 5 lantai, maka masuk kepada nomor 2, penyedia jasa pengkaji teknis. Ya, jasa pengkaji teknis ini agak bebas. Dia bisa mengkaji bangunan di bawah 5 lantai maupun bangunan yang tidak dalam pengawasannya dia pada proses pembangunannya. Ya, kalau yang nomor 1 terbatas pada bangunan yang diawasi saja dan di bawah 5 lantai. Kalau yang nomor 2, semua bangunan bisa dikaji. Akan memiliki sertifikasi dan pengalaman yang mumpuni. Ya. Yang ketiga, tim teknis dari perangkat daerah penyelenggara SLF. Nah, pemerintah daerah bisa melakukan kajian terhadap suatu bangunan gedung dinyatakan layak atau tidak layak secara administratif maupun secara teknis, tapi hanya untuk bangunan-bangunan di bawah 2 lantai dan bangunan-bangunan khusus. Ya. Jadi pemerintah daerah dapat melakukan audit terhadap bangunan secara legal maupun secara teknis hanya pada bangunan-bangunan fungsi khusus dan bangunan-bangunan di bawah 2 lantai. Oke, selanjutnya cakupan pemeriksaan, saya pikir tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama bahwa cakupan pemeriksaan SLF itu ada soal syarat teknis bangunan dan syarat non teknis, ya. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama, ya. Saya pikir saya hanya cukup untuk selintas saja bahwa pemeriksaan kelayakan bangunan secara teknis itu diperiksa keselamatan, kesehatan, dan kemudahan. Itu teknisnya. Nah, sementara secara lingkungan, secara legal, ya, para legal memeriksa dokumen administratif bangunan dari mulai sertifikat tanah, IMB, dan sertifikat perizinan-perizinan lainnya. Ya, jadi tidak sekedar memeriksa teknis bangunan, ya, karena domain pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung itu tidak serta-merta miliknya teman-teman teknis saja, tapi juga memerlukan kajian teknis, kajian legal dari teman-teman hukum. Ya. Lalu apa saja yang merupakan syarat dari tata bangunan? Ya. Tata bangunan akan memeriksa soal peruntukan bangunan gedung. Nah, ini bagian legal nih. Peruntukan bangunan gedung harus disesuaikan dengan IMB. IMB bangunan gedung harus sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang tertuang dalam peraturan daerah bangunan gedung, rencana tata ruang wilayah, atau rencana detail tata ruang. Ya. Banyak hal saya melihat profil peserta pada hari ini ada yang IMB itu harus dicek. Yang bagaimana disampaikan oleh tadi akan menjadi problem ketika audit bangunan itu antara fisik bangunan dan IMB berbeda. Maka dokumen administrasi ini menjadi penting. Perlu kan cekkan terhadap kepadatan bangunan, kepadatan dalam artian sebagaimana izin yang dikeluarkan dalam rencana tata ruang dan wilayah yang ada di dalam boleh ditutup oleh beton.
Ya. Lalu berapa ketinggian yang diizinkan oleh pemerintah setempat terhadap bangunan tersebut, dan berapa jarak bebas bangunan terhadap jalan, terhadap bangunan sekitar, terhadap lokasi-lokasi lain. Nah, itu semua ada pada bagian audit legal. Itu diperiksa. Yang mana kemudian ada korelasi pemeriksaan arsitektur bangunan yang memeriksa kaidah estetik bangunan, fungsi tiap ruang, ruang terbuka hijau, ya itu diperiksa dalam proses pemeriksaan SLF ini. Ya. Nah, ada juga pengendalian tentang dampak lingkungan. Ya, UKL-UPL yang isunya di dalam Undang-Undang Omnibus Law, AMDAL-LALIN, AMDAL-LALIN, UKL-UPL itu mau dicabut katanya. Tapi kalau sampai memang akan memudahkan proses investasi. Tapi dalam proses audit bangunan, maka AMDAL-LALIN, AMDAL atau UKL-UPL itu tetap dibutuhkan. Karena ini dipakai sebagai data awal untuk berdiri. Ya. Itu perlu untuk persyaratan keandalan bangunan, sanitasi dan lain-lain, kenyamanan juga ya perlu diperhatikan bahwa dalam era-era berlaku peserta sekalian yang sudah yang dari bidang bisnis, perizinan akan terhenti ya, tingkat kepercayaan atas bangunan berkurang ya. Saya tidak usah sebut bangunan mana yang kemudian membuat kita was-was ketika memasukinya, tentu ada, kita semua bisa melihat itu, ya. Maka perlu awareness, kesadaran kita semua untuk melihat ini bangunan sudah SLF belum ya? Aman tidak ya saya berada di dalam bangunan tersebut? Jangan sampai kita berada di dalam bangunan yang kemudian belum SLF ternyata. Ada resiko terhadap administrasi di mana. Monggo dilanjutkan Pak Zaki, mungkin tadi sinyalnya agak jelek. Halo? Monggo dilanjut Pak Zaki. Tadi ya? Oke. Selanjutnya, jangan lupa setiap undang-undang itu akan mempunyai aspek pidana. Maka setiap bangunan gedung yang belum memiliki SLF punya resiko pidana 3-5 tahun dan atau, nah ini kita harus perhatikan, ini maknanya bukan fakultatif ya. Ini bisa pilihan atau bisa dikenakan dua-duanya. Sedang kena penjara, kena denda 10% dari nilai bangunan. Ya, jadi Bapak Ibu pemilik bangunan perlu memperhatikan risiko ini. Kalau diperhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 28 2002 memang tidak ada yang menyebutkan secara gamblang bahwa setiap bangunan gedung wajib memiliki SLF. Tidak ada kalimat itu. Tapi di dalam Undang-Undang 28 2002 di ketentuan pidana menyatakan barang siapa yang tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini akan dikenakan pidana sebagai dalam saya. Ya. Memang undang-undang ini agak aneh. Gitu. Karena banyak sekali ketentuan syarat, dia tidak menyebutkan satu persatu apa yang akan dilanggar, kena berapa, tapi dia buatkan dalam satu kesimpulan pidana, siapa yang tidak mengikuti ketentuan undang-undang akan kena pidana sekian. Itu yang cukup menjadi perhatian kita kalau kita memiliki bangunan gedung. Tidak cuma bangunan komersial, rumah sakit, sekolah, universitas, semua harus punya SLF dan harus mengikuti ketentuan undang-undang bangunan gedung. Cuman itu tadi saya sampaikan, bahwa apa yang tertulis di dalam undang-undang belum tentu mampu dilaksanakan oleh perangkat pemerintah. Kita tidak bisa hanya satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Gedung 28 2002, maka kita profesional dan diskriminatif 9. Ya, tentang publik, walaupun kondisinya pandemi abnormal atau gawat darurat seperti sekarang ini, tidak boleh. Ya, oke. Jadi layanan publik tidak boleh tertutup dalam untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal seperti persyaratan dasar hukum, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian biaya, produk layanan, dan lain-lain. Sehingga layanan publik harus tetap buka, walaupun tadi disampaikan bicara pertama, SLF ini ada sidang, ada tinjauan lapangan, yang mana kita tahu pemerintah sangat menganjurkan terhadap physical distancing, ya.
social distancing, kita harus jaga jarak, kita harus mengurangi aktivitas di lapangan. Ya. Kemudian masyarakat punya hak untuk tetap dilayani dalam urusan administratif. Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, SLF ini juga administratif suatu bangunan gedung. Bangunan gedung belum boleh operasional kalau administrasi SLF-nya belum selesai. Di pasal 18 untuk kemudian mengajukan tidak boleh ada penolakan terhadap layanan publik. Maka pemerintah harus membuat suatu mekanisme kreatif dalam proses pelayanan publik, termasuk di dalamnya SLF. Ketika masyarakat atau pemerintah maka masyarakat itu bisa secara aktif dan memiliki peran serta juga untuk kemudian melakukan pengawasan eksternal. Jadi kita dijamin oleh undang-undang untuk bukan pengawasan terhadap layanan publik. Kalau kemudian layanan publiknya berubah-ubah SOP, layanan publiknya terlalu lama, maka undang-undang layanan publik menjamin kita untuk melakukan kritik pengawasan eksternal kepada layanan publik tersebut. Jadi tidak boleh pemerintah dalam hal ini pelayan SLF ya, yang melayani SLF membuat SOP yang berubah-ubah, kecuali situasinya abnormal seperti sekarang ini yang mana ada peninjauan menjadi online peninjauannya, yang tadinya ada sidang di tempat yang sama sidangnya berubah gitu. Tapi tidak bisa kemudian merubah hal-hal yang bersifat operasional ya. Terakhir dari saya sebagai kesimpulan bahwa SLF merupakan syarat mutlak. Kalau SLF tidak dipenuhi, ada ancaman sanksi pidana dan sanksi administratif dari bangunan gedung ya, yang belum ber-SLF. Sebelum adanya SLF itu ada ILH, sama saja tapi proses penilaiannya yang berbeda. Kemudian ILH dan SLF itu pada komponen penilaian, ya, penyusunan kajian SLF itu memakai software khusus. Apabila sudah terlanjur ILH, maka wajib mengulang SLF. Saya sampaikan, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan, saya membuka seluas-luasnya. Apabila masih ada waktu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zaki atas penyampaian materinya. Jadi kita tercerahkan ya. Intinya adalah dari adanya pandemi COVID-19 ini tidak menjadikan pemilik usaha perizinannya tersendat. Ya, jadi tetap kita bisa gunakan walaupun tidak di aturan tentang SLF, tapi aturan-aturan terkait sehingga tidak merugikan para pelaku usaha. Baik, ini Pak Zaki dan Bung Taher, ada pertanyaan. Mungkin saya sampaikan aja dulu urutannya, terus nanti silahkan yang sudah mendaftarkan melis nama untuk bertanya, nanti untuk open mic, untuk menyampaikan keluh kesahnya, untuk menanyakan secara langsung apa yang menjadi keresahannya terkait dengan SLF pada masa pandemi Corona ini. Yang pertama adalah dari Bapak Raga Subekti, dari KJPP Effendri Rais. Ini kalau nggak salah kantornya di Bekasi ya. Ya, silahkan Bapak Raga Subekti untuk open mic untuk menanyakan secara langsung. Selamat sore. Sore Pak, silahkan. Oh ya. Ya, selamat sore. Untuk itu Pak, saya ingin menanyakan terkait bangunan yang IMB-nya anggaplah ruko ya. Ruko IMB-nya ruko 2 lantai. Tapi kalau kita ke lapangan, waktu kita survei ke lapangan gitu kan, dia 3 lantai gitu. Nah, kami sebagai penilai publik kan hanya menilai bangunannya aja gitu, value bangunan sesuai di lapangan gitu. Tapi karena IMB-nya cuma 2 lantai, untuk status 1 lantainya ini tuh apa gitu? Apakah bangunan ini legal apa ilegal gitu? Karena takutnya ya kan karena penilai publik ini di bawah Menteri Keuangan, takutnya kami bermasalah di kedepannya gitu. Oke, itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Raga. Mungkin satu penanya lagi ya. Jadi ini sudah ada 4 penanya. Jadi gini, tadi Pak Zaki menyampaikan. Jadi salah satu pihak yang bisa mengeluarkan
terkait dengan kajian teknis SLF adalah pengawas atau konsultan manajemen konstruksi yang mengawasi proyek tersebut. Tapi ada kalanya di beberapa proyek itu kan gedung di bawah 5 lantai itu mereka dikerjakan secara swakelola. Jadi swakelola itu tidak dikerjakan oleh konsultan pengawas atau konsultan MK yang berbadan usaha. Sehingga dalam perekrutan konsultan pengawas atau konsultan MK ini mereka syaratnya kurang begitu ketat. Contohnya mungkin ada tenaga ahli yang tidak ber-SKA, memiliki sertifikat keahlian, atau memiliki SKA tapi masa berlakunya sudah tidak aktif, atau SKA-nya mati, contohnya seperti itu. Nah, apakah konsultan yang swakelola itu yang tidak memiliki SKA atau SKA-nya tidak sesuai keahliannya, itu SKA-nya tidak aktif lagi atau mati, itu apakah diizinkan untuk mengeluarkan kajian teknis kelayakan bangunan gedung? Demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Andri Wijaksana. Mungkin bisa dijawab, sepertinya kedua ini pertanyaan lebih menjurus kepada legalnya. Jadi yang pertama, Mas Raga Subekti dari KJPP FND Rais. Ini KJPP bagi yang belum tahu adalah kantor jasa penilai publik ya. Jadi tadi yang ditanyakan adalah terkait kalau IMB-nya 3 lantai, tapi terbangunnya 5 lantai, terus statusnya seperti apa dan bagaimana proses SLF. Terus yang selanjutnya adalah terkait dengan legalitas bagi orang-orang atau pihak-pihak yang akan melakukan, dan kalau nggak punya SKA gimana atau gimana. Monggo mungkin dari Pak Haji dulu untuk menjawabnya. Oke, makasih Mas moderator. Yang pertama dari Pak Raga, Mas Raga. Bagaimana kalau ada bangunan yang melebihi apa yang diizinkan? Sekarang saya bicara dulu yang pertama soal by legal. Secara legal itu tidak diizinkan. Biasanya yang terjadi adalah selama bangunan itu tidak ada masalah, maka operasional running, Pak Mas Raga. Ya, tapi kalau kita bicara SLF, maka tidak bisa dilakukan audit bangunan itu, ya, karena administrasinya 2 lantai, fisiknya 3 lantai. Yang 2 lantai itu adalah bangunan ilegal. Yang 1 lantai itu adalah bangunan ilegal. Sehingga apabila pemerintah daerahnya memiliki ketegasan, sebagaimana DKI Jakarta zaman dahulu itu, ya, itu bisa saja dikepras. Cuma nanti biar Mas pembicara pertama yang menyampaikan, ya, bagaimana proses pengeprasan itu. Secara legal itu harus dikepras secara legal. Tapi kita punya penilaian lain secara teknis. Apakah kemudian bangunan yang melanggar itu secara teknis bisa dikepras? Atau ada mekanisme denda yang bisa diterapkan. Nah, beberapa daerah menerapkan mekanisme denda. Tapi kemudian mekanisme denda ini tidak menutup kewajiban pemilik bangunan untuk melakukan perubahan IMB. Jadi perubahan IMB itu wajib hukumnya untuk dilakukan. Cuman Mas Raga, yang terjadi adalah belakangan ini atau selama ini pemilik bangunan itu enggan melakukan perubahan IMB. Kenapa? Karena izin operasionalnya sudah ada. Nah, sudah terkendala ketika kemudian operasionalnya itu akan diperbaharui, macet di situ biasanya. Ya, karena setelah SLF ini nanti akan ada muncul hal baru yang mungkin juga baru dipahami oleh teman-teman hukum maupun teman-teman teknis, yaitu tentang kepemilikan bangunan gedung. Bangunan gedung itu tidak bisa dikeluarkan kepemilikannya kalau tidak ada SLF. Bagaimana bisa dimiliki kalau benda atau barang itu tidak layak untuk dimiliki?
Ya, Undang-Undang 28 2002 ini mengatur soal kepemilikan bangunan gedung, kepemilikan tunggal. Karena kalau kepemilikan majemuk, kepemilikan lebih dari satu itu diatur di Undang-Undang Rumah Susun. Ya, jadi tidak bisa kepemilikan bangunan gedung itu dilakukan kalau tidak ada dokumen SLF yang legal. Nah, saya tidak tahu bagaimana kemudian KJPP menilai, tapi setahu saya kantor penilai ISEL itu nggak mau menilai kalau tidak ada IMB-nya. Itu yang saya tahu. Ya. Kalau bangunan itu sudah ada IMB-nya, baru dia mau nilai. Bangunan yang tidak ada IMB tidak akan dia nilai. Walaupun pemilik bangunan ngotot, bangunan saya 3 lantai, nilai 3 lantai dong, nggak bisa. KJPP hanya mau menilai yang 2 lantai sesuai dokumen legal. Karena pendapat yang disampaikan KJPP juga pendapat hukum, dapat dipertanggungjawabkan. Gitu, ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Andri Wicakna. Bangunan di bawah 5 lantai itu kan bisa dikerjakan oleh MK yang mengawasi bangunan tersebut. Bagaimana kalau MK-nya ini secara tradisional? Bukan B2B, bukan bisnis to bisnis, jadi pemilik bangunan kepada konsultan MK. Ya. Kalau SKA-nya masih hidup, Pak, itu masih bisa dilakukan selama memenuhi klausul, memenuhi standar kajian SLF itu masih bisa. Ya, tapi kalau SKA-nya mati, maka tidak bisa diterima. Kajiannya jadi sih, Pak, tapi SK-nya tidak akan keluar. SK SLF dari pemerintah daerah tidak akan keluar. Karena tidak ada yang bertanggung jawab terhadap kajian tersebut. Ya. Untuk beberapa daerah yang kemudian masih menganggap SLF ini barang baru, maka masih longgar. Ya, masih longgar. Tapi untuk daerah-daerah tadi yang disampaikan pembicara pertama, saya juga melakukan riset daerah-daerah di Jawa Tengah, ya Semarang khususnya, itu ketali. Semarang itu dalam proses pengujian bangunan itu yang menguji mirip sidang terbuka doktor, Pak. Penguji dalam SLF di Semarang itu ada 9 orang yang diketuai oleh seorang profesor tata. Kalau di Sleman, di Jogja, ya di Yogyakarta, kalau di Sleman ada sidang dari 3 aspek, elektrikal, arsitektur, sama struktur. Jadi kalau SKA-nya tidak aktif, maka tidak bisa diterbitkan SLF-nya. Begitu Pak Moderator, terima kasih. Maaf, lupa unmute. Terima kasih Pak Zaki atas jawabannya. Mungkin bisa disambung dengan pemateri pertama, Pak Tahir. Silahkan tadi terkait dengan bagaimana cara pengeperasan apa tadi namanya bangunan, dan juga bagaimana terkait dengan SKA yang tadi ditanyakan. Oke, terima kasih. Mungkin untuk masalah pertanyaan kedua, itu sudah dijelaskan oleh Pak Zaki cukup jelas terkait mengenai izinnya. Dalam hal SKA, saya akan memaparkan dari segi teknis terkait pertanyaan pertama. Mengenai bangunan, ketika itu IMB-nya 2 lantai, namun pada saat pengerjaan di lapangan ada 3 lantai. Ini yang sangat bermasalah, bukan hanya bermasalah di IMB-nya, namun bermasalah di orang yang menggunakan bangunan itu. Karena perencanaan awal, IMB kan ini sebagai perencanaan awal, berarti kan ini menjadi patokan untuk kontraktor membangun suatu bangunan. Ketika kontraktor membangun suatu bangunan tidak sesuai IMB atau tidak sesuai perencanaan, itu sangat berbahaya. Itu menjadi kesulitan ketika kita akan mengevaluasi suatu bangunan atau mengaudit suatu bangunan. Pengauditan ini dari segi, saya berbicara dari segi teknis untuk SLF, ya, sertifikasi layak fungsi bangunan. Ketika bangunan itu penambahannya adalah jumlah lantai, itu akan kita perhitungkan dulu. Akan kita buat pemodelan dulu seperti apa daya tahan dari bangunan itu, apakah layak atau tidak, apakah kuat atau tidak, fungsi di atas itu apakah terbeban atau tidak. Itu akan dibuat metode sendiri untuk terkait mengenai auditan ini. Namun kebanyakan yang beberapa dari bangunan yang kami periksa adalah kebanyakanlah beban muatannya itu tidak lebih daripada pembebanan sebenarnya. Itu biasanya dilakukan perkuatan. Ada beberapa bangunan yang kami mengajukan bahwasanya bangunan tidak layak ketika difungsikan sekarang. Namun
Kalau kita bongkar biayanya sangat besar, atau membangun ulang biayanya sangat besar. Biasanya akan ada perkuatan. Banyak metode-metode perkuatan dari struktur itu sangat banyak metodenya. Yang paling sering dijalankan adalah perkuatan menggunakan dilapisi lagi struktur-struktur intinya seperti itu. Tapi itu butuh pemodelan yang lumayan memakan waktu. Seperti itu. Itu terkait mengenai IMB. Dan menurut saya itu harus perubahan IMB. Kalau sampai sudah berubah daripada fungsi dan tingkatan bangunan. Itu dari segi struktur. Mungkin seperti itu Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Oke, jadi terkait dengan pertanyaan pertama tadi, SLF tidak bisa dilanjutkan kalau mungkin IMB belum diperbaikin seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi untuk bangunan yang diizinkan 3 lantai tapi terbangunnya 5 lantai, maka harus ada perbaikan atau perubahan IMB. Baik, selanjutnya penanya ketiga yaitu adalah dari notaris, dari Ibu Reni sebagai notaris, akan tetapi beliau tadi chat pribadi ke saya minta untuk dibacakan pertanyaannya karena beliau sedang tidak memungkinkan untuk open mic. Jadi pertanyaannya begini, Pak Tahir dan Pak Zaki. Bagaimana intinya dari pertanyaan beliau adalah bagaimana konsekuensi dari pemilik bangunan yang mana bangunan tersebut sejak awal tidak memiliki perizinan, mungkin nggak punya IMB dari awal, nggak punya SLF, otomatis kalau IMB tidak ada kan tidak bisa melanjutkan progres untuk SLF. Tapi perizinannya tidak ada, tetapi bangunan ini difungsikan. Apakah nantinya akan ada sanksi dan seperti apa sanksinya dari pemerintah daerah dan lain-lainnya? Itu pertanyaan dari Ibu Reni Notaris. Selanjutnya penanya keempat dan kelima langsung saya sampaikan aja. Pak Moderator mungkin dipencet dulu itu karena tidak dengar suaranya. Oh, sorry, kepencet ya. Jadi pertanyaan dari Reni Notaris sudah belum ya tadi ya? Sudah ya? Oke. Saya lanjutkan dari penanya keempat, yaitu Bapak Yudhistira dari LKBH FHUII. Monggo untuk Pak Yudhistira untuk open mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di pertanyaan saya ada 2. Pertanyaan saya tujukan kepada 2 pemateri ya. Jadi pertanyaan saya pertama, apakah syarat CLF itu hanya sebagai syarat formil dalam undang-undang tentang bangunan gedung? Maksud saya begini, ketika dalam gedung tersebut sudah berjalan atau sudah aktif, dan ternyata dalam berjalannya waktu, gedung tersebut mengalami kerusakan, sehingga ada timbul kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun pengunjungnya itu sendiri. Itu bagaimana? Apakah sebenarnya SLF itu ada proses untuk di pre-nya atau maksud saya di awalnya saja atau di pertengahan juga ada pengecekan lebih mendalam mengenai gedung itu sendiri. Terus kedua, dalam hal masa kekarantinaan seperti ini kan memang tidak memungkinkan untuk tatap muka dalam hal pengecekan teknis bangunan ketika proses bangunan itu sedang dibangun. Maksud saya apakah dimungkinkan ketika pengecekan teknis bangunan itu diganti dengan menggunakan drone? Karena kalau mungkin saya mohon maaf, saya akan membandingkan dengan lembaga lain seperti BPK. Kalau BPK sendiri, menurut ketuanya yang pernah menyampaikan dalam diskusinya, dia kalau pengecekan dalam hal teknis itu sudah menggunakan drone. Nah, apakah memungkinkan dengan dalam hal teknis untuk pengawasan bangunan di lapangan seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudhistira ya dari LKBH FHUII. Mungkin kita sambung aja dari Mbak Sekar dari Lipo Plaza, ini yang akan melakukan perpanjangan SLF. Monggo, Mbak Sekar ini dengan user Maria Putri tadi kalau nggak salah. Monggo untuk open mic. Selamat sore. Yang sama saya Sekar dari Lipo Plaza Jogja, Bapak Ibu. Yang saya tanyakan adalah kebetulan untuk perusahaan kami nanti bulan Desember akan melakukan perpanjangan SLF. Yang mau saya tanyakan adalah apabila Maaf Mbak, suaranya kurang jelas.
Saya Saka dari Plaza Jogja. Kebetulan di perusahaan Anda itu bulan Desember akan melakukan perpanjangan SHF karena sudah 5 tahun dari 2015. Nah, dari IMB kami sudah diskusi dengan DLH Kota bahwa di tempat kami ada pengalih fungsian lahan parkir. Nah, yang mau saya tanyakan adalah untuk pengurusan perpanjangan SLF nanti, kira-kira ada perubahan apa saja ya Pak yang perlu kami urus untuk terbitnya SLF perpanjangan tersebut? Apakah secara keseluruhan saja ataukah hanya berkaitan dengan alih fungsi lahan parkir tersebut saja? Seperti itu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan biaya Pak, biaya perpanjangan SLF, apakah itu tidak ada peraturan khusus standar biaya yang harus dikeluarkan untuk misalnya bangunan berapa lantai, 2 lantai, sampai dengan bangunan di atas 2 lantai. Gitu. Terima kasih, mohon arahannya Pak. Ya, terima kasih Mbak Sekar. Jadi Pak Zaki dan Pak Taher saya sarikan lagi. Itu tadi yang penanya pertama, penanya ketiga ya. Ibu Reni, notaris, itu sebenarnya saya tadi dikoreksi, beliau menanyakan lebih khususnya terkait dengan bagaimana jika ada instansi dari Pemda yang melakukan pembiaran terhadap status bangunan tersebut tidak punya izin. Jadi bagaimana kalau itu dibiarkan? Apakah ada konsekuensi hukum kepada dinas-dinas terkait yang seharusnya melakukan pengawasan tersebut? Terus kita sebagai orang umum, bagaimana bisa tahu kalau ini bangunan ini sudah punya SLF atau belum? Tadi disampaikan oleh Pak Zaki bahwasanya kita jangan sampai kita masuk ke bangunan yang kita rasa tidak aman karena tidak memiliki SLF. Nah, jadi dari mana kita tahu bangunan ini SLF sudah dilakukan, sudah SLF, dan mana bangunan yang belum punya SLF? Itu pertanyaan dari Ibu Reni Notaris. Terus dari Mas Yudhistira LKPH FHUI tadi, bagaimana jika terjadi kerusakan pasca SLF? Mungkin juga bisa ditambah panjangkan pembahasannya mengenai bagaimana jika ada kerusakan sebelum ada SLF. Apakah konsekuensinya lebih besar atau seperti apa? Lalu pengawasan dengan adanya penggunaan drone ya, menggunakan teknologi terkini, dan juga tadi Mbak Sekar dari LIPO menanyakan terkait dengan perpanjangan SLF karena ada perubahan. Jadi mau memperpanjang SLF, tapi sebelum perpanjangan ada perubahan, apa yang harus dilakukan dan biayanya berapa? Mungkin ini agak private, tapi monggo Pak Zaki dan Pak Taher. Mungkin Pak Zaki dahulu. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Jadi yang pertama, kalau ada bangunan yang tidak punya perizinan gimana? Mungkin gitu ya secara garis besar ya. Sebenarnya begini, aturan itu dibuat secara umum sama untuk seluruh kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cuman memang kadang-kadang terkendala kepada SDM pada setiap daerah yang kemudian SDM tersebut tidak siap. Dalam beberapa kajian yang saya lakukan, banyak daerah yang kemudian tidak siap terhadap aturan SLF ini. Banyak daerah yang kemudian bingung terhadap kajian SLF ini, apa yang mau dinilai, seperti apa. Karena sejak dari awal, bangunan itu seharusnya sudah dibuat mekanisme pengawasannya. Karena kalau daerah itu sudah ketat dari awal, maka kemudian bangunan itu tidak ada yang melanggar. Masalahnya adalah bangunan-bangunan yang kemudian melanggar ini, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah? Itu kesulitan. Ya, tapi beberapa daerah yang saya tahu, yang saya dekat juga, saya sebagai tenaga ahli di sana, mereka cukup tegas kok. Kalau bangunan, kita katakan DKI, misalnya bangunan itu sudah operasional lama, tapi ternyata tidak punya SLF, itu ditutup kok. Kalau ingat dulu, zaman Gubernur Basuki Cahayapurnama, saya tidak bicara soal politik, tapi ketika
periode Gubernur Basuki Cahayapurnama ada mall di daerah Cijantung, Green apa begitu namanya, itu bangunan BOT kalau tidak salah, tanahnya milik TNI AD. Nah, pada waktu kemudian Basuki Cahayapurnama itu menjabat, bangunan itu disegel karena tidak punya SLF. Ya. Yang kedua, kita bisa lihat di wilayah Sleman. Kalau teman-teman peserta pada tahu, di Jogja, Sleman, dekat UGM, itu ada Gama Bookstore. Ya, salah satu yang membuat bangunan Gama Bookstore itu belum operasional sampai sekarang karena bangunan tersebut melanggar garis bebas jalan. Ya, mereka melanggar GS jalan. Tuh, hingga sampai sekarang belum bisa dioperasionalkan. Karena apa? Kebijakan pemerintah daerah strict kok. Kalau melanggar kita kepras. Sementara yang sedikit saya ketahui untuk ngepras bangunan itu kena struktur bangunan dan tidak bisa dikepras. Dikepras bangunan ambruk. Ya. Itu secara teknis dan administrasi bangunan. Saya tidak begitu tahu kalau ternyata bangunan itu ada sengketa belum dibayar lah atau apalah, tapi secara administratif dan teknis yang saya ketahui, bangunan itu melanggar GS jalan. Karena Jalan Kaliurang itu jalan nasional. Jarak bebas jalan dari bangunan, tiap jenis tipe jalan itu berbeda. Jalan kabupaten berbeda, berapa meter, jalan provinsi berbeda. Ya, dan itu bukan hanya sekedar makanan teman-teman teknik, tapi teman-teman hukum juga harus tahu di situ ada lapangan, orang-orang hukum juga harus bicara di situ. Ya. Itu barangkali Pak Moderator untuk pertanyaan pertama. Jadi sebenarnya pemerintah daerah itu tegas kok. Cuman keterbatasan yang mereka punyai adalah keterbatasan SDM. Banyak pihak yang kemudian terkaget-kaget terhadap SLF ini. Layak fungsi, apa sih layak fungsi? Ya, banyak orang yang terkaget-kaget. Ya untuk orang-orang yang kemudian sudah mengetahui duluan, ya agak lebih beruntung dia lebih tahu duluan. Gitu. Untuk yang baru tahu dia akan bingung belajarnya di mana, cari referensi nggak ada. Kita bicara soal referensi buku yang membahas terkait teknik SLF maupun legal SLF itu nggak ada. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa membuat panduan terkait itu. Ya. Yang kedua pertanyaannya. Yang dari LKBH UII. Oke, ini saya coba baca. Ada kerusakan bangunan, ya, kerugian pada pengunjung tersebut. Nah, ini kenanya kelalaian, Mas. Ya. Dulu pernah ada, saya selalu wanti-wanti kepada pemilik bangunan, jangan sampai bangunan itu belum di SLF lalu ada insiden. Ini bahaya. Karena dia pertanggungjawaban pidananya ada di situ. Selain kemudian orang teknis yang memeriksa, ya, general manager atau penanggung jawab bangunan itu baik pada hari itu atau selama bangunan itu operasional itu bisa kena pidana. Pidana sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya, di dalam Undang-Undang Bangun Gedung sudah ada ketentuan pidananya yang menyebabkan orang itu celaka, luka ringan, cacat seumur hidup, meninggal, itu sudah ada ketentuannya. Ya, lebih detail mungkin bisa dibaca di ketentuan pidana Undang-Undang 28/2002. Hukumannya antara 3 tahun sampai 5 tahun. Pernah ada kejadian lift di salah satu bangunan, saya agak lupa di Jakarta atau di mana, yang liftnya itu jatuh. Ya, di salah satu bangunan di Jakarta. Ya. Nah, ternyata begitu disidik oleh kepolisian, pihak yang maintenance bangunan itu sertifikasi maintenance-nya dia mati. Ya, belum diperpanjang, lupa diperpanjang. Ya akhirnya kena. Walaupun misalnya sejatinya itu adalah human error, bukan human error. Sejatinya itu adalah error alatnya, ya. Maintenance-nya bagus segala macam, tapi setelah diperiksa kemudian sertifikasi maintenance yang dimiliki oleh ahli atau karyawan bangunan tersebut tidak aktif, maka dia bisa kena. Jadi bangunan gedung itu bukan semata-mata maintenance-nya saja, tapi syarat-syarat administrasi di dalamnya itu juga harus diketahui. Lift itu yang melakukan perawatan harus orang bersertifikasi. Ya. Penangkal petir, gondola yang dipakai untuk membersihkan bagian luar bangunan itu juga harus perusahaan yang bersertifikasi dan orang-orang bersertifikasi. Jadi kalau ada kecelakaan bangunan atau dalam bahasa bangunan gedung namanya gagal bangunan, baik gagal bangunan minor, ya, liftnya jatuh atau apa,
atau ada plafon jatuh yang mengenai orang, aspek pidananya ada di situ. Maka harus betul-betul diperhatikan, betul-betul dipenuhi, apakah ini permasalahan semata-mata permasalahan alam, atau karena permasalahan administrasi. Kalau permasalahan alam ya nggak bisa diapa-apain, ya alam gitu. Misalnya debit hujan yang begitu tinggi yang membuat pipa saluran air itu jebol. Itu faktor alam, debit air. Ya, ada satu mall yang seperti itu. Jadi hingga tidak bisa, ranah pidana tidak bisa masuk ke situ karena memang debit air itu besar sekali. Tapi kalau ini semata-mata karena kelalaian baik, kelalaian instalasi maupun kelalaian administrasi, maka aspek pidananya bisa nyangkut sampai kepada pimpinan bangunan itu, ya, yang mengoperasionalkan bangunan itu. Ya, pertanyaan keduanya Mas Yudhistira tadi apa ya? Teknis ya, nanti mungkin orang teknis yang akan bicara. Ya, lalu saya masuk ke penanya selanjutnya Mbak Sekar dari Lipo ya. Mbak Sekar, prinsipnya begini, bangunan gedung tersebut yang sudah diizinkan dibangun, maka dia harus dibangun sesuai dengan izin yang dia dapat. Kalau dalam prosesnya kemudian bangunan gedung tersebut diinginkan adanya perubahan fungsi atau adanya perubahan bentuk, selama kemudian peraturan tata ruangnya mengizinkan, peraturan detail tata ruangnya mengizinkan, kawasan juga diizinkan, maka bisa dirubah. Tapi harus mundur perubahannya. Kalau yang dirubah parkir, ya, maka kemudian dokumen lingkungannya harus berubah. Ya, kalau bangunan sudah jadi bukan UKL-UPL, DELH, dokumen evaluasi lingkungan hidup harus memuat perhitungan parkir yang terbaru. Kemudian AMDAL lalinnya juga harus berubah. Karena harus memuat perhitungan parkir yang terbaru. Ya, jadi dia harus mundur. Ya, karena ini perubahan fungsi ruang. Nah, yang dia tidak harus mundur adalah perubahan bentuk. Kalau perubahan bentuk, cukup merubah IMB-nya saja tanpa perlu merubah hal-hal yang ada di belakang IMB, seperti AMDAL, AMDAL lalin, ya, dokumen-dokumen lingkungan. Kalau hanya merubah bentuk, misalnya yang tadinya desainnya itu Romawi, dirubah menjadi desainnya Kejawen, begitu ya, rubah IMB-nya saja. Ya. Tapi kalau ternyata dia merubah fungsi yang tadinya parkir dirubah menjadi tempat karaoke, yang tadinya tempat karaoke menjadi tempat pijet, nah itu berubah fungsi. Ya, maka dia harus merubah sampai mundur agak jauh. Mundurnya ke AMDAL. Nah, itu. Ya, jadi itu Mbak. Terkait biaya, prinsipnya begini. Undang-undang menyampaikan bahwa pelayanan SLF ini di pemerintahan itu 0 rupiah. Nah, mungkin yang dimaksud Mbak Sekar ini konsultan. Nah, kalau konsultan bukan sama saya negosiasinya, bicaranya sama konsultan masing-masing. Ya. Kalau di pemerintahan, undang-undang mengamanatkan bahwa layanan SLF itu 0 rupiah. Itu. Ya, yang soal ada bayar atau segala macam itu pihak ketiga. Ya, saya tidak tahu berapa biayanya, nanti silakan berkomunikasi dengan pihak ketiga lainnya. Barangkali begitu yang bagian saya, Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Zaki. Monggo Pak Tahir untuk menambahkan. Oke, terima kasih. Saya menambahkan saja dari pertanyaan pertama tadi, sudah banyak disampaikan oleh Pak Zaki terkait mengenai apabila izin sebelumnya seperti IMB tidak ada tapi bangunan itu sudah jadi, itu seperti apa. Itu saya kembalikan kepada, dari segi teknis kita kembalikan kepada dinas seperti apa kebijakannya. Namun ketika kita membahas terkait ini bangunan mode SLF, namun dokumen-dokumen sebelumnya belum ada, itu mau seperti apa? Kita lihat dulu dari unsur bangunannya, dari segi teknis. Karena kita mengevaluasi, kita harus mendapat data awal yang kita evaluasi. Sebelum bentuk fisiknya kita mendapat dokumentasi awal. Nah, yang kita lihat apabila bangunan sudah lebih daripada bangunan sederhana, contohnya seperti bangunan di atas 3 lantai atau 2 lantai, itu kita tidak bisa mengevaluasi ketika tidak ada as-built drawing. Dalam arti as-built drawing ini kan masuk dalam IMB. Setelah itu AMDAL atau UKL-UPL ketika bangunan itu kecil.
itu sudah tidak bisa dievaluasi dari segi teknis karena data awal saja sudah tidak ada. Yang mau kita evaluasi apakah bangunannya, sedangkan ketika bangunan jadi kita tidak tahu dari segi struktur tulangan di dalam beton itu jumlah berapa saja kita tidak tahu. Jadi dari segi teknis itu sangat sulit untuk bisa dijalankan. Harus memang dari segi perizinan sebelumnya atau perencanaan harusnya sudah ada. Namun ketika bangunan ini bangunan sederhana, contohnya bangunan 2 lantai atau 1 lantai, atau bangunan perumahan lah yang mudah selefkan, ini masih bisa. Kenapa kami bilang masih bisa? Karena masih bisa kita melihat dari segi strukturnya, masih bisa kita di bahasa sederhananya dibolongin, kita lihat strukturnya ada berapa. Habis itu kita lihat dari segi arsitektural, dari segi mekanikal itu lumayan sederhana untuk bisa dipahami secara teknis apabila tidak ada data perencanaan. Seperti kalau rumah biasanya tidak ada gambar awal, itu yang sering bermasalah itu. Nah itu masih bisa kita dari segi teknis bisa evaluasi. Namun ketika bangunan sudah tidak sederhana, bangunan lebih dari 2 lantai ke atas, 3 lantai dan sebagainya, itu sudah tidak bisa dievaluasi ketika tidak ada rencana. Maka kebijakannya adalah monggo diurus dulu untuk perencanaan dokumen awal seperti AMDAL, ANDAL-ALIN, IMB, As-Built Drawing, habis itu perencanaan dari elektrikal, mekanikal, plumbing dan sebagainya. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, Saudara Yudhistira terkait mengenai evaluasi bangunan. Saya ambil studi kasus, yaitu yang saya lagi tangani sekarang, dimana pengevaluasikan ketika karantina. Ketika bangunan itu memungkinkan untuk kita tinjauan lapangan, contohnya bangunan ini lagi libur, dikosongkan. Ada satu bangunan hotel yang dikosongkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dari masa situ yang tidak diperbolehkan adalah physical distancing oleh pemerintah. Maka kami bisa ke sana untuk melihat kondisi lapangannya tanpa harus menggunakan drone dan sebagainya. Karena ketika pemeriksaan struktural, memang kita butuh lihat secara visual. Seperti itu. Dan pengujiannya pun secara visual ketika itu masalah struktur atau masalah elektrikal, itu pengujian secara struktural. Itu ketika memungkinkan. Ketika tidak memungkinkan, seperti contoh kasusnya kami ada studi kasus bahwasanya rumah sakit di Semarang itu menjadi rumah sakit rujukan untuk COVID. Di situ kami meminta bantuan dari pemilik bangunan, di mana kami akan merekap, melihat dari data perencanaannya, kami akan merekap hal-hal atau poin-poin penting yang menurut kami riskan akan bangunan itu dari segi arsitektural, struktur, mekanikal, elektrikal, maka kami akan membuat listnya, kami mintakan dia memvideokan dan mendokumentasikan apa-apa yang kami butuh. Contoh kami butuh pada struktur bawah atau struktur basement, kami ingin melihat jarak antara kolom. Maka dia harus mengukur dengan video untuk memastikan, karena itu kita butuh satu kepastian untuk mengenai segi teknisnya. Itu kita meminta bantuan oleh pemilik bangunan itu sendiri dengan logo untuk membantu. Seperti itu. Apabila kejadian seperti RS yang menjadi rujukan COVID. Jadi ada komunikasi 2 arah antara pemilik bangunan dan yang pemeriksa atau pengaudit. Seperti itu. Itu untuk teknis dari segi inilah. Itu masih bisa kita mengakali tergantung kondisi dan sebagainya. Itu untuk pertanyaan kedua. Saya rasa pertanyaan ketiga itu semua sudah dijawab oleh pemateri kedua itu Pak Zaki. Mungkin sekian Pak Moderator untuk jawabannya, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Sesi kedua kita selesaikan. Ini sesi terakhir ya, sesi 3. Masih ada 2 penanya, Pak. Sesi ketiga mungkin ini terakhir dari Mas Fajri Amarta dan juga dari Mbak Sekar, dosen Universitas Atmajaya. Monggo dari Mas Fajri dulu, dipersilahkan. Ya. Halo, tes. Mohon izin mau bertanya terkait jika gedung sudah mempunyai SLF, itu kan di awal diperhitungkan untuk beban muatannya, dan di saat berjalan kan pemilik unit mengisi bangunannya, mengisi unitnya dengan berbagai perabotan. Dan saya dengar tadi SLF itu disesuaikan selama 5 tahun, diperbarui selama 5 tahun lagi. Nah, itu apakah
evaluasinya, Pak. Nanti di prosesnya seperti gimana apabila di kenyataannya bebannya itu di luar teknis gitu atau gimana perizinannya, mohon izin seperti itu. Terima kasih. Bapak, Bu. Oke, gitu ya Mas Fajri. Mungkin ini lebih ke aspek teknisnya, nanti bisa dijawab sama Pak Taher. Ini Bu Sekar dari Universitas Atmajaya, skip dulu, jadi kita langsung ke Pak Budi Setiawan. Monggo Pak Budi untuk open mic. Iya, Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ya, mohon izin bertanya, jika kita masih dalam proses pengurusan SLF, lalu kemudian ada pihak dinas terkait yang memberikan surat teguran atau pembinaan, kemudian proses itu juga masih belum selesai, kemudian kita diberikan surat teguran lagi, apakah itu memungkinkan perusahaan atau bangunan tersebut akan dilakukan penyegelan atau gimana, Pak? Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Budi. Jadi ini dua pertanyaan dengan dua bidang ya. Yang pertama dari Mas Fajri tadi, teknis, sedangkan dari Pak Budi tadi lebih ke aspek legalnya. Jadi pertanyaan dari Mas Fajri silahkan dijawab oleh Pak Taher, pertanyaan dari Pak Budi nanti dijawab oleh Pak Zaki. Monggo Pak Taher dulu. Oke, terima kasih. Saya akan langsung menjawab saja pertanyaan dari Mas Fajri. Terkait pertanyaan mengenai dari Mas Fajri ini, kalau untuk kita simpelkan studi kasus adalah bangunan hotel atau apartemen yang awalnya didesain bahwasanya bangunannya cuma sekian, namun tiba-tiba pemilik diisi lebih banyak. Saya rasa kalau ketika hanya penambahan beban itu sudah diperhitungkan pada perencanaan. Seperti beban maksimal itu dalam perhitungan struktur bukan hampir semua bangunan itu sudah menghitung beban rencana itu sudah maksimal tuh itu sudah pasti. Namun ada kondisi-kondisi khusus seperti permasalahan pernah kami temuin juga bahwasanya pada saat pembangunan ada satu ruangan yang awalnya difungsikan sebagai kamar. Contohnya pada lantai 5, di lantai 5 suatu bangunan hotel, itu awalnya semuanya dijadiin kamar. Ketika pelaksanaan, pada lantai 5 itu semuanya diratakan dijadiin ballroom. Ballroom dan ada dijadikan gym, ada dijadikan kolam renang, tidak sesuai dengan perencanaan, maka bebannya semakin bertambah. Maka dari situ, kalau untuk dari segi teknis, yang pertama itu perubahan fungsi ruangan, itu nanti berefek kepada IMB juga mungkin, karena perubahan fungsi ruangan yang sangat signifikan. Namun ketika kita melihat dari segi tim teknis, kita akan melakukan metode perhitungan apakah perhitungan ini masuk dengan perhitungan rencana sebelumnya atau tidak. Ketika mereka merencanakan itu adalah kamar atau tempat tinggal seperti hotel, itu ketika dirubah menjadi ballroom dengan muatan jumlah orang lebih banyak atau jadi gym dengan muatan beban mati lebih banyak, itu seperti apa? Itu dibuat dulu metodenya kita pakai. Setelah itu kita lihat apakah bebannya ini mencukupi atau tidak. Ketika beban itu tidak mencukupi, maka kami akan merekomendasikan bahwasanya kembalikan ke fungsi awal. Karena ini sudah tidak bisa dipaksakan. Karena perencanaan awal itu sudah tidak menghitung kapasitas sebesar ini. Jadi harus dikembalikan seperti fungsi awal. Nah, masalah kedua adalah ketika mereka tidak menggantikan ke fungsi awal, itu berpengaruh kepada IMB juga. Kena di SLF untuk perubahan fungsi ruangan yang sangat besar, signifikan. Itu menurut saya. Jadi dari segi teknisnya, itu dihitung dulu polanya ketika bebannya itu memang tidak maksimal, itu dibolehkan. Ketika perubahannya sangat signifikan, maka akan ada rekomendasi-rekomendasi dari tim ahli, apakah mau seperti apa jalannya. Seperti itu. Salah satu yang paling sering dilakukan adalah dirubah seperti fungsi awal. Seperti itu, Mas Fajri. Saya kembalikan kepada moderator untuk pertanyaan jawaban kedua. Oke, terima kasih.
atas jawabannya. Pak Zaki, monggo untuk menjawab pertanyaan dari penanya kedua tadi. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Budi Setiawan. Jadi begini, prinsipnya begini. Secara peraturan perundang-undangan, mekanismenya sudah jelas. Kalau memang kemudian tidak ada SLF, ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Ya. Nah, sebelum menuju ke sanksi pidana, ya, dia masuk dulu sanksi administrasi. Sanksi administrasi jelas ada teguran tertulis, biasanya 1, 2, 3. Ya, terus kemudian baru masuk kemudian kepada penyegelan, pendendaan, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk kemudian sejauh mana atau setegas mana aturan itu akan dilaksanakan, yaitu kembali tergantung kepada seperti apa pola kepemimpinan di daerah tersebut. Kalau pola kepemimpinan daerah tersebut seperti bupati, gubernur yang tegas-tegas, yang galak-galak itu mungkin bisa jadi 1, 2, 3 tutup segel begitu. Ya, tapi yang saya tahu ketika kemudian SLF itu sedang berproses, bagaimana saya menjadi staf ahli di Pemkot Jogja, rata-rata daerah yang kemudian saya menjadi staf ahli itu meminta surat keterangan sedang dalam proses oleh tenaga ahli yang mengerjakan atau pengkaji yang mengerjakan kajian. Sehingga kemudian mekanisme penyegelan itu bisa ditunda sampai dengan komitmen itu kapan diselesaikan. Ya, misalnya suatu bangunan gedung itu berkomitmen lewat surat keterangan dari tenaga pengkajinya, 3 bulan lagi kajian kami selesai. Nah, itu yang akan dipegang oleh pemerintah daerah. Ya, yang saya ketahui sih seperti itu di mana tempat saya menjadi tenaga ahli itu meminta surat keterangan itu. Kapan SLF itu akan diselesaikan oleh pemilik bangunan dan didaftarkan ke pemerintah kota kabupaten. Ya, itu Pak. Jadi kalau daerahnya misalnya tegas begitu, ya bisa jadi kemudian 1, 2, 3 selang seminggu dari pemberitahuan tertulis langsung disegel. Ya, tapi ada beberapa kebijakan yang dibuat melalui surat keterangan atau surat pernyataan yang kemudian disampaikan kepada pemerintah kota kabupaten bahwa bangunan gedung ini sedang dalam proses pengkajian. Nah, biasanya itu agak longgar, ya, tidak serta-merta tegas. Gitu, Bapak. Baik Pak, gitu. Ada satu pertanyaan lagi nih. Mungkin ini terakhir aja ya, benar-benar terakhir ini dari Ibu Sekar dari dosen Atmajaya. Bagaimana kita sebagai konsumen tahu kalau bangunan tersebut punya SLF? Apakah SLF memiliki kewajiban untuk diumumkan kepada seluruh khalayak? Monggo, mungkin Bu Sekar mau open mic. Oke. Nggak usah aja Pak Moderator, biar langsung dijawab aja oleh pembicara. Oke, monggo Pak Zaki. Ini juga pertanyaannya nyambung dengan ya, ini saya baru baca. Reni Notaris tadi. Kayaknya sama dengan Mbak Reni Notaris tadi ya, bahwa sebenarnya SLF ini kan kalau sudah ada SK-nya itu kan ada pelakat. Ada pelakat, ada SK dari dinas atau kepala daerah, ya. Bagaimana konsumen suatu bangunan gedung mengetahui bangunan itu memiliki SLF atau tidak? Sebenarnya gampang. Selama bangunan gedung tersebut sudah operasional, kita bisa asumsikan bangunan itu sudah memiliki SLF. Ya, ini by legal. Nah, urusan kemudian bangunan itu ternyata operasional tanpa memiliki SLF, ya itu kemudian sudah pada ranah pemilik bangunan dan pemerintah daerah, ya. Tapi sebagai konsumen ya istilahnya pengguna bangunan publik, ya kita boleh-boleh saja bertanya, karena itu bukan dokumen rahasia. Yang menjadi rahasia itu kajiannya. Tapi SK dan plakat itu boleh saja ditempel bahwa gedung ini aman. Ya, tapi kalau kajian itu menjadi rahasia bangunan gedung yang tidak bisa diumbar kepada publik. Tapi kalau SK dari kepala dinas, dari bupati, kepala daerah, itu boleh dipertanyakan. Sudah ada belum? Saya ingin nyaman berada di bangunan gedung ini sebagai penghuni atau sebagai pengunjung mal atau sebagai pengunjung rumah sakit. Ya, itu kita perlu tahu. Apalagi sekarang tuntutan SLF ini bukan cuma lokal konsumen, tapi kerjasama internasional sudah mempersyaratkan SLF.
Ya, ini belum perbankan ini belum bergerak nih. Perbankan mensyaratkan kredit atau pinjaman uang harus melampirkan SLF. Ya, saya belum dengar perbankan memberikan syarat itu. Ya. Tapi kalau perbankan sudah memberikan syarat itu, tambah berat nih dunia usaha nih, harus memiliki SLF. Ya, penyewa sudah mempertanyakan itu. Ya, jadi pemilik bangunan gedung harus betul-betul aware terhadap SLF ini. Gitu, ya. Begitu, Mas Moderator. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan satu lagi nyempil, mungkin dijawab secara singkat aja, Pak, dari Pratama Bagus Reni Pinilih itu. Jadi tatkala seorang ahli pengkaji teknis SLF punya gedung, apakah gedung milik dia sendiri itu bisa dia kaji sendiri? Ini jawaban secara singkat. Oke, saya langsung jawab singkat aja ya. SLF ini bukan dikaji oleh satu orang bersertifikasi. SLF ini harus dikaji oleh 4 aspek, 4 bidang. Tadi sudah disampaikan di awal. Keselamatan, kemudahan, kenyamanan, dan kesehatan. Ya, nah aspek ini tidak sesuai dengan namanya saja. Misalnya kesehatan harus orang kesehatan, tidak. Ya, karena di dalam Taher nanti Bapak Taher sebagai bicara lebih paham sertifikasi apa saja yang wajib dimiliki oleh pengkaji teknis. Ya, kalau ada 4 yang saya tahu, kalau keempat pengkaji ini memiliki satu gedung, ya boleh saja mereka melakukan itu, asal sesuai dengan kaidah penulisan kajian SLF yang benar. Ya, yang saya tahu itu harus memiliki SKA konstruksi, SKA lingkungan, SKA elektro, dan SKA arsitektur. Itu yang saya ketahui. Mungkin nanti Pak pembicara pertama bisa lebih detail lagi SKA apa saja yang harus dimiliki. Jadi bukan hanya satu SKA saja, tapi juga harus kemudian 4 SKA ini. Malah kalau saya menambahkan harus ada orang legal yang mendampingi untuk memeriksa keabsahan dokumen, kebenaran dokumen antara fisik dan dokumen administrasi yang dimiliki. Jadi 5 aspek pengkaji ini harus ada dalam satu proses SLF. Ya, tapi kalau berdasarkan peraturan perundang-undangan ya hanya 4 ini saja, bukan 1. Begitu Pak Moderator. Oke, saya tambahan sedikit terkait mengenai tim teknis ini. Untuk apakah bisa dikaji secara oleh tim teknis dari bangunan itu? Sebenarnya itu bisa saja, seperti yang tadi disampaikan materi pertama, memang harus dari 4 aspek, yaitu 5 aspek. Yang pertama dari segi arsitektural, SKA arsitektur harus sudah ada dan memang orang yang mumpuni. Yang kedua adalah struktur, dia memiliki SKA konstruksi, yaitu dari mekanikal, memiliki SKA mekanikal. Yang selanjutnya elektrikal memiliki SKA elektrikal. Yang keempat lingkungan memiliki SKA lingkungan. Dari kelima ini, mereka akan ketika mereka membuat kajian pun kajiannya berpatokan kepada peraturan Permen P terbaru, yaitu 2018. Dan aspek yang harus dinilai, yang seperti saya jelaskan dari awal, yaitu kesehatan, keselamatan, kemudahan, kenyamanan. Ketika itu mereka bisa penuhin semua, itu bisa mereka mengkaji untuk bangunan mereka sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Jadi secara singkat, jawabannya adalah tidak ada aturan yang melarang terkait jika seorang pengkaji teknis SLF memiliki bangunan, maka dia dengan tim dengan SKA yang dimiliki 4 SKA tadi bisa mengkaji bangunannya sendiri. Baik, terima kasih para pemateri, Pak Taher, Pak Zaki, dan juga para peserta. Terima kasih atas tergabungnya ke dalam webinar ini. Sesi pertama yang dilaksanakan oleh Unjani, Luas Enko, dan juga Estungkara Riset. Mudah-mudahan membawa ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya juga kepada para pemilik usaha yang sedang mengurus atau akan mengurus progres SLF. Mungkin itu saja dari saya akhiri. Setelah ini saya kembalikan kepada host, kepada Estungkara Riset, untuk jika ada pengumuman yang akan diumumkan terkait dengan sertifikat atau lain-lainnya,
Silahkan, dari saya banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber. Kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyampaikan, telah ikut berpartisipasi dalam seminar ini. Perlu kami sampaikan untuk e-sertifikatnya akan dikirimkan melalui email peserta yang digunakan saat mendaftar. Dan kami juga mau mengumumkan di hari Jumat nanti kami juga menyelenggarakan kembali webinar ini, seminar dengan topik rumah susun. Mungkin untuk lengkapnya nanti kami kirimkan bersamaan dengan atau melalui email yang sudah didaftar atau nomor WA yang sudah dilakukan untuk pendaftaran gitu. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga kita diberikan kesehatan dan dapat bertemu di waktu yang selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.